Big Bang Festival 2025. Ikutin terus keseruannya. Bapak siapa nih? Bapak Lukman. Bapak sebagai apa? Security event. Oh, security event. Oke Pak, boleh diwawancara sebentar? Boleh. Pak, kira-kira tujuan utama diselenggarakannya Big Bang Festival ini apa? Ya karena pas liburan anak sekolah sih ya, pas akhir tahun. Jadi pas banget momennya tahun baru lah gitu. Pas libur sekolah juga. Terus yang kedua itu bagaimana proses kurasi atau dari booth-booth yang lain ini partisipasinya tuh gimana Pak? Ya untuk booth-booth ya mungkin bisa jadi dia ya karena ya meningkat penjualannya juga lah, karena kan pas liburan sekolah otomatis ya mungkin harganya kejangkau, jangan terlalu mahal gitu booth-boothnya yang jualan lah, makan minuman. Terus Pak, apa saja tantangan terbesar yang dihadapin dalam event ini? Tantangan terbesarnya kalau mungkin karena keramaian ya, kita kan datangin orang lah, mungkin kemungkinan takutnya ada tindak kriminal dari pencopet, penjamret, antisipasi aja. Jadi kita kira-kira mengamankan lah untuk biar nyaman dan tenang lah pengunjungnya gitu. Selanjutnya Pak, kira-kira nih apa ada inovasi atau fitur baru yang dihadirkan dari yang sebelum-sebelumnya tahun sekarang ini? Kalau fitur sih kayaknya sama sih kayak tahun kemarin, sama aja sih, nggak ada perubahan sih ya, nggak ada perubahan, sama aja. Terus bagaimana strategi promosi yang digunakan nih Pak untuk menarik pengunjung selama periode liburan ini? Kalau untuk ini kan biasanya kan Big Bang ini kan tahun sekali, biasanya kan dia promo dari Instagram, mungkin dari Facebook, dari ya, iklan-iklan lah, mungkin dari macam-macam lah, biar datangin orang pada tahu gitulah. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir, apa harapan Bapak nih sebagai panitia terhadap dampak ekonomi di sekitar masyarakat? Ya harapannya sih semoga ya ramai tapi aman, lancar lah, nggak ada kendala gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Halo, dengan saya Eva di sini. Saya sedang bersama Mas siapa? Muhammad Farizi. Oh ya, oke. Mas Muhammad Farizi, bisa diceritakan sedikit tentang produk yang Mas tawarkan dalam acara ini? Boleh. Ya. Apa Mas? Saya menjual produk ini bakmi ayam kitab atau disebut bakmi ayam jamur. Terus Mas, apa alasan utama Mas nih untuk memutuskan ikut di acara Big Bang ini? Ya tergiur aja sih oleh tawaran acara Big Bang ini. Oh ya, terus bagaimana respon pengunjungnya nih terhadap produk yang Mas tawarkan? Lumayan sih, banyak orang yang berminat juga. Terus, apakah ada strategi khusus nih yang Mas tawarkan atau teman-teman Mas tawarkan untuk menarik perhatian pengunjung? Itu tidak ada sih. Terus sejauh ini gimana nih target penjualan? Alhamdulillah lumayan. Lumayan. Ramai dari hari pertama? Iya. Alhamdulillah. Terus harapan Mas buat kedepannya? Ya berharap sih lebih ramai lagi sih ya di acara selanjutnya ya. Ya. Oke, makasih Mas. Kali ini aku udah sama siapa nih? Dia Mak. Iya. Oke Kak, wawancara yang pertama itu apa yang membuat kakaknya ini tertarik buat datang ke Big Bang Festival yang ke-8 ini? Kalau menurut aku sih banyak promo juga ya, dan juga kalau misalnya diskon-diskonnya, contoh sih AMB dapat tumbler gitu kan. Nah itu kan menarik banget, kita cuma install aplikasi dan lain-lain. Jadi menurut aku bisa diekspor sih. Oke Kak, yang kedua itu apakah kakaknya ini tahun-tahun sebelumnya udah pernah mengunjungi event ini? Kalau untuk yang kayak gini belum pernah sih, ini pertama kali aku melihat eventnya, dan menurut aku juga ini pengalaman juga menarik sih. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana kesan kakak terhadap suasana sama penataan booth yang ada? Kalau booth CMB menurut aku lumayan bagus ya, karena juga nggak terlalu rame, crowded, dan juga ada space untuk juga main, ada juga abang-abang yang juga untuk masalah aplikasi tadi ya, jadi ada pembagian tugas lah setiap orangnya gitu. Terus
selanjutnya itu, apakah kakak ini menemukan penawaran yang menarik dari produk-produk yang lainnya? Produk-produk lainnya itu masuk dalam CMB. Yang lainnya aja nggak? Oh, tadi kita semua Lozi ya. Lozi itu juga biasanya kan walaupun diskon di TikTok itu kan juga terlalu mahal. Nah, saat kita lihat tadi malah lebih murah lagi dan teman kita malah buka just tip. Jadi menurut aku itu udah menjadi lapangan marketing kita yang terbaru gitu. Oke kak, selanjutnya itu, menurut kakak sendiri nih, apakah event ini tuh cocok buat destinasi liburan akhir tahun? Menurut aku kalau misalnya yang gabut dan juga nggak ada duit, mending kesini sih. Diskon banyak dan juga dapat item-item yang biasanya kita dapat harga segini tapi malah lebih murah. Contohnya Lozi sih. Kita promo Lozi. Oke kak, mungkin itu aja pertanyaan dari aku, kurang lebih maaf. Makasih kak. Ya, saya Fahira Nisa. Sekarang saya bersama dengan Mas siapa? Diki Maulana. Oke Mas kan sebagai masyarakat di sekitar lokasi ini nih, kira-kira nih sejauh mana Masnya ini mengetahui tentang penyelenggaraan Big Bang Festival ini? Oh ya, ini acara ini diselenggarakan setahun sekali dan dia acara ini setiap tahunnya itu di bulan Desember sampai ke bulan Januari. Oke Mas, jadi apakah event ini tuh memberikan dampak positif bagi Masnya dan juga bagi usaha yang lainnya atau warga sekitar ini? Oh, ini sangat positif banget dari segi ojol, pedagang kaki lima dan warga sekitarnya juga. Selanjutnya nih Mas, bagaimana pengaruh event ini terhadap lalu lintas kenyamanan? Jadi tuh selama event ini berlangsung, kira-kira warga-warga yang di sini merasa nyaman atau enggak? Untuk lalu lintas rame, lancar, dan ada juga dari penyelenggara untuk buat kayak lalu lintas agar lancar. Dia juga mengamanin segala macam juga dan ada parkirnya juga udah disiapin jadi lancar dan tidak terganggu. Oke Mas, selanjutnya nih, menurut Masnya ini, apakah event ini perlu diadakan setiap tahunnya? Perlu sih untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dan UMKM dan ojol dan yang lain-lainnya juga. Oke Mas, yang terakhir ini, apa harapan Mas nih sebagai masyarakat sekitar ini agar lebih memperhatikan masyarakatnya? Sorry. Nih harapannya, harapan Mas terhadap penyelenggaraan agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Oh, terutama ya lalu lintas, yang kedua agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat gitu kan. Yang ketiga, semoga event ini tidak ada hal-hal yang buruk bagi dampak masyarakat. Oke. Terima kasih Mas.